Renungan pada hari ini diambil dari kitab Samuel. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-20. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Daud yang menjadi pahlawan bagi Israel setelah mengalahkan Goliat menjadi prajurit muda Israel yang selalu berhasil dalam peperangan di mana juga Raja Israel mengirimnya. Bahkan Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Daud menjadi prajurit andalan Saul. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Daud berarti Tuhan berjalan di depan Daud menunjukkan jalan kehidupan. Tuhan menyertai Daud berarti dia menjadi terang baginya di tengah gelapnya dunia yang dikuasai dosa. Tuhan menyertai Daud berarti Tuhan menunjukkan jalan keluar ketika Daud mengalami kebuntuan di jalan sulit yang dilaluinya. Tuhan membuat Daud berhasil di segala perjalanannya. Tuhan tidak sekedar mengetahui lebih dulu sebelum semuanya terjadi. Tuhan berperan aktif terhadap keberhasilan Daud. Tuhan membuka jalan lebar-lebar bagi Daud. Orang-orang yang tidak mengenal Allah berpikir bahwa kecerdasan, pendidikan, kemampuan membangun jaringan, keluasan, dan pengalaman kerjanya yang membuat berhasil dalam pekerjaan, keuangan, organisasi, maupun sosial. Orang yang congkak adalah orang yang merasa bisa berdiri sendiri dan merasa tidak memerlukan Allah di dalam kehidupan ini. Orang congkak merasa tidak perlu melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan hidup, dan Allah menentang orang yang congkak. Melalui pengalaman Daud, Allah memastikan bahwa dialah yang membuat orang berhasil dalam pekerjaan yang dilakukannya. Apa yang ditunjukkan melalui Daud selayaknya mengkoreksi pandangan tersebut. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sebelum menjadi Raja Israel, Daud telah terbiasa bertempur melawan berbagai musuh Israel. Pengalaman panjang Daud dalam bertempur telah memberikannya modal yang cukup untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Tetapi ketika telah menjadi Raja Israel dan akan menghadapi bangsa Filistin yang telah mengepung Israel di lembah Refaim, Daud tidak mengandalkan pengetahuan dan keterampilan berperangnya yang diperoleh melalui pengalaman panjang. Daud tetap bertanya kepada Tuhan, maju tidaknya dia ke dalam peperangan maupun menang atau kalahnya melawan Filistin. Daud membiarkan dirinya dituntun Tuhan. Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah kesadaran tidak memiliki superioritas di berbagai bidang yang membuatnya merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Kesadaran atas kelemahannya, termasuk dalam menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri. Kesadaran bahwa pendidikan, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilannya maupun pengalamannya tidak cukup menjadi modal dalam menjalani hidup. Kerendahan hati merupakan sikap hati. Pilihan untuk berada di mana di dalam relasi dengan Tuhan dan dengan orang lain. Pilihan untuk menempatkan dirinya di bawah otoritas Tuhan dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pemandu kehidupan. Pilihan yang didasarkan kepada keyakinan bahwa hanya perkataan Tuhan saja yang bisa menjadi pemandu benar di dalam menjalani kehidupan di dunia yang diciptakan Tuhan. Pilihan untuk mendengarkan orang lain karena menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman orang lain berguna dalam menolong menjalani kehidupan dengan lebih baik. Karena dari hati terpancar kehidupan, sikap hati akan mewujud di dalam tindakan. Sikap hati akan menjadi perbuatan yang terlihat mata. Sikap hati akan membentuk pola hidup sesuai apa yang diyakininya.
Setelah Tuhan mengatakan supaya Daud dan pasukannya maju berperang dan akan memberikan kemenangan, Daud maju berperang. Daud membiarkan Tuhan memandunya dalam pengambilan keputusan tugasnya sebagai raja kedua Israel. Bagi orang percaya, penting sekali melibatkan Tuhan dalam membuat keputusan dan tindakan. Melibatkan Tuhan ketika membuat keputusan dan tindakan tidak cukup hanya mengatakan insya Allah. Jika Tuhan mengendakinya, lalu beres. Jika perkataan itu dijadikan mantra, malah tidak mempunyai makna sama sekali. Bukan kalimat itu yang penting, tetapi sikap hati dan tindakan untuk memberikan tempat kepada Allah dalam setiap keputusan dan tindakan yang dibuat, itulah yang diperlukan. Orang percaya harus selalu bertanya kepada Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang akan dibuat. Orang percaya harus selalu belajar memakai kebenaran Tuhan sebagai dasar untuk mengambil keputusan hidup. Orang percaya harus berdoa dan menyerahkan keputusan dan tindakannya kepada Allah dan memohon untuk memberkatinya. Membiasakan diri untuk menyampaikan kepada Allah apa yang akan dikerjakan dan apa yang sedang dipertimbangkan merupakan tindakan yang sangat baik. Membangun kesadaran bahwa semua hal yang telah kita capai adalah pemberian Tuhan, bukan karena kemampuan pribadi, akan membuat kita lebih rendah hati. Menyadari bahwa Tuhan yang memberikan berbagai hal kepada kita, membuat kita akan mensyukuri apa yang telah kita capai dan miliki saat ini. Menyadari peran aktif Tuhan yang memberikan prestasi dengan takaran pas kepada kita, akan membuat kita tidak menjadi obsesif maupun pesimis di dalam menatap masa depan. Karena itu, membiarkan kebenaran Tuhan memandu dalam setiap langkah kehidupan yang kita ayunkan, merupakan bukti bahwa kita menyambut baik penyertaan Tuhan. Menjadikan kebenaran Tuhan sebagai patokan pengambilan keputusan yang kita buat merupakan bukti bahwa kita membiarkan Tuhan menuntun diri kita.